Selamat sore, dimanapun adik-adik berada, orang tua yang mendampingi, rekan-rekan guru sekolah minggu, dan semua yang mendengarkan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita mulaikan ibadah sekolah minggu sore hari ini. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi dari atas. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga sore ini kami masih bisa beribadah. Tuhan tolong pimpin ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasa iblis yang ingin mengganggu, kami usirkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali ya. Puji Tuhan, sore ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa kembali beribadah. Adik-adik senang? Haleluya. Yuk semangat semuanya ya. Kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyikan lagu Kasih dengan gerakan ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Oke, tetap berdiri dulu ya. Nah, kalau ada kasih, maka tidak ada pertengkaran, tidak ada iri hati, yang ada hanya damai. Nah, kita akan sambung dengan pujian damai yang diberikan. Dengan tepuk tangan ya. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati tenang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Nah, adik-adik boleh duduk. Kak Neta akan memberikan pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu kita masih tetap online. Setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi adik-adik harus sudah siap sebelum jam 4 sore. Yang kedua, setiap kali beribadah, adik-adik berpakaian yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab, buku, dan alat tulisnya untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, ringkasan firman, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelasnya KZYIYNP. Kalian tak ulangi ya, dengan kode kelasnya KZYIYNP, huruf kecil semua. Nah, adik-adik supaya ada kasih, hati damai, maka hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Lewat apa? Tentu saja lewat mendengarkan firman. Mari semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan Penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Seperti lagu ini Tuhan, kami rindu dipenuhkan dengan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
supaya kami bisa mendengar firman dengan benar dan baik. Urapi juga guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi peralatan-peralatan yang kami gunakan. Kuasa iblis, roh jahat, roh lain-lain yang masih mengganggu dan mencuri benih firman-Mu, kami mau usirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk semuanya. Yang sudah besar bisa disiapkan Alkitabnya dulu, buku catatan dan alat tulisnya. Yang kecil-kecil duduk yang manis ya. Firman Tuhan sore hari ini tentang berdamai. Adik-adik tahu apa itu berdamai? Berdamai yaitu bisa saling mengaku dan mengampuni. Jadi, apa itu berdamai? Berdamai yaitu bisa saling mengaku dan mengampuni. Nah, maksudnya gimana? Jadi, yang salah mengaku dengan sejujur-jujurnya, yang benar mengampuni serta melupakan. Nah, kalau kita bisa berdamai, maka kita bisa menyatu. Coba kalau misalnya tidak damai, tidak akan bisa menyatu. Contohnya, kalau sedang bertengkar nih dengan kakaknya atau dengan adiknya, apa bisa main bersama? Wah, jangan-jangan begitu lihat kakaknya atau adiknya langsung buang muka ya. Tahu buang muka ya, langsung gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah berdamai, nah pasti kan main sama-sama lagi, ketawa-ketawa lagi gitu ya. Nah, sore hari ini kita mau belajar dari cerita Kain dan Habel. Nah, adik bisa baca kisahnya secara lengkap di Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat 16. Jadi kisahnya Kain dan Habel di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Tapi sore ini kita tidak baca semua, Kak Neta akan cuplik-cuplik saja. Kita baca dulu di Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Di ayatnya yang kedua, selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, itu adik-adik bisa lihat ya di slide-nya. Jadi Kain sama Habel ini adalah kakak beradik. Nah, itu adik-adik bisa lihat ya di slide-nya. Yang digendong sama bapak sama Adam itu Kain yang lebih besar ya. Tadi di ayat 1 dikatakan perempuan itu lalu mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Jadi Kain yang lebih besar. Nah, sedangkan yang digendong sama Hawa itu adalah Habel yang masih bayi itu ya. Jadi Kain sama Habel ini kakak beradik. Nah, terus waktu mereka sudah besar, Kain menjadi petani. Nah, tuh adik-adik bisa lihat lagi di slide. Waktu sudah besar, Kainnya jadi petani, sedangkan Habel menjadi gembala kambing dan domba. Kita teruskan dulu membacanya di Kejadian 4 tadi ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Ayatnya yang ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayatnya yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya.
maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, jadi suatu waktu ini ceritanya mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik bisa lihat lagi di slide. Kain mempersembahkan apa tadi? Sebagian dari hasil tanahnya. Sebagian dari hasil tanahnya. Lalu Habel mempersembahkan anak-anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Jadi lemak-lemaknya anak sulung kambing domba itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, lalu persembahan siapa yang diterima sama Tuhan? Nah, benar, persembahannya Habel. Jadi persembahannya Habel diterima sama Tuhan, sedangkan persembahannya Kain tidak diindahkan sama Tuhan. Nah, terus Kainnya bagaimana? Mengucapkan selamat ke Habel. Habel, selamat ya, persembahan kamu diterima sama Tuhan gitu. Atau ayo Bel, karena persembahanmu diterima, kita adakan pesta yuk, kayak gitu. Enggak ya. Terus bagaimana? Kita baca di Kejadian 4 ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nyanya huruf besar ya, jadi tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, jadi ternyata bagaimana? Ternyata hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, Dedek bisa lihat di slide yang Kak Neta tandai warna merah. Wah, lihat ya, tangannya bersila di depan dada, terus mukanya cemberut ya, dahinya berkerut. Nah, tidak senang. Nah, ini sudah tanda mulai ada rasa tidak senang, tidak suka sama Habel. Waspada ya, kalau rasa tidak senang dibiarkan, maka bisa berkembang. Jadi rasa tidak senangnya ini akan meningkat. Meningkat bagaimana Kak Neta? Ayo kita baca di ayatnya yang ke-8. Kejadian 4 ayatnya yang ke-8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, jadi awalnya adik-adik lihat ya, awalnya hanya rasa tidak senang, hanya rasa tidak suka, wajahnya muram. Tapi di ayat yang ke-8 ini adik-adik baca, apa yang terjadi selanjutnya? Kain membunuh Habel adiknya sendiri. Jadi dibawa ke padang, terus dipukul dan dibunuh. Apa sudah selesai? Hanya sampai membunuh saja? Belum adik-adik. Lanjutkan lagi membacanya di ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Kejadian 4 ayat 9 sampai ayat yang 10. Ayat yang 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, di sini tadi setelah membunuh Kain, terus bagaimana? Berdusta, berbohong sama Tuhan. Tuhan tanya, di mana Habel adikmu itu? Nah, terus jawabnya Kain bagaimana? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah, padahal di ayatnya yang ke-8 tadi jelas. Di mana Habelnya? Dibawa ke padang lalu dibunuh. Jadi di sini Kain berdusta sama Tuhan, berbohong untuk menutupi dosanya. Nah, hati-hati ya adik-adik. Tadinya awalnya hanya rasa tidak suka, hanya rasa tidak senang. Tapi karena dibiarkan, akhirnya jadi membunuh. Bahkan sampai berdusta, berbohong sama Tuhan untuk menutupi dosanya. Oleh sebab itu adik-adik, kalau ada rasa tidak suka, rasa marah, baik ke kakak, ke adik, ke mama, atau ke papa, atau mungkin teman, harus diselesaikan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, rasa tidak senang ini akan terus meningkat. Nah, kalau dulu Kain memang membunuh Habel secara tubuh.
Jadi memang Habelnya ya dibunuh secara tubuh gitu ya, mati secara tubuh. Tapi kalau zaman sekarang, wah, membunuh itu bisa macam-macam ya adik-adik ya, lewat kata-kata yang menyakitkan, fitnah, menyebarkan gosip, atau membunuh secara mental lewat bullying, atau yang sering dikenal biasanya namanya cyberbullying gitu ya. Pasti adik-adik sudah familiar dengan kata bullying, membuli. Kalau bahasa Indonesianya mengintimidasi, menindas. Jadi menggunakan kekuatan, kekuasaan untuk mencelakakan orang lain. Tapi tidak hanya secara fisik, bisa secara mental di media sosial lewat kata-kata. Nah, itu namanya cyberbullying, membuli. Itu bisa membunuh. Kalau mentalnya tertekan, orangnya stres, depresi, bisa bunuh diri, akhirnya mati secara tubuh juga gitu ya. Nah, hati-hati. Nah, kalau gitu Kak Neta, bagaimana caranya kita tahu hati kita ini damai atau enggak? Hati damai atau tidak bisa terlihat dari wajah. Nah, wajah ini adalah cerminannya. Kalau hatinya tidak damai, ada rasa tidak senang, marah, jengkel, wajahnya pasti muram, cemberut, tidak berseri. Nah, itu adik-adik bisa lihat ya di slide. Wah, wajah yang muram seperti apa ya, kayak gitu ya. Terus, tapi kalau misalnya hati kita damai, maka hati jadi tenang. Wajah yang muram jadi wajah yang bahagia, wajah yang berseri. Kelihatan ya perbedaannya. Kalau wajah muram bagaimana? Masa enak sih dipandang kalau misalnya wajahnya muram gitu? Enggak ya. Nah, jadi kalau hati kita damai, maka hati jadi tenang. Wajah yang muram bisa menjadi wajah yang bahagia, wajah yang berseri. Nah, sebagai ayat terakhir kita baca di Roma 12 ayat yang ke-18. Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kak Neta kasih garis bawah dan warna kuning ya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ayo adik-adik, kita sama-sama belajar untuk menyelesaikan dosa. Hidup damai dengan semua orang, mulai dari dalam rumah tangga, dengan kakak, dengan adik, dengan mama, papa, opa, oma, semua ya. Memang tidak mudah untuk berdamai, perlu yang namanya pengorbanan. Apa sih yang dikorbankan? Yang dikorbankan terutama adalah perasaan. Nah, mungkin sudah berbuat salah, mau mengaku. Nah, berkorban perasaan, apa yang dikorbankan? Mungkin perasaan malu atau perasaan takut. Oh, tadi sudah berbohong sama mama, mau mengaku, waduh nanti kalau dimarahin gimana? Nah, perasaan takut. Atau kalau mau mengampuni orang yang sudah menyakiti kita, mungkin ada perasaan, masih ada perasaan jengkel, masih ada perasaan kecewa gitu ya. Tapi ayo kita sama-sama belajar dan berusaha untuk berdamai dengan semua orang, supaya wajah kita tadi bisa berseri, tidak seperti Kain ya, wajahnya muram. Kak Neta sendiri juga masih belajar. Nah, firman Tuhan sampai di sini, jadi paham ya firmannya. Jadi firmannya tentang berdamai. Apa itu berdamai? Berdamai yaitu bisa saling mengaku dan mengampuni. Yang salah mengaku dosa dengan sejujur-jujurnya, yang benar mengampuni dan melupakan. Nah, kita ambil ceritanya dari Kain dan Habel. Kain awalnya tidak senang karena persembahan Habel yang diterima sama Tuhan. Nah, akhirnya karena perasaan tidak senang itu dibiarkan, jadi meningkat sampai membunuh dan bahkan berbohong, berdusta pada Tuhan. Nah, oleh sebab itu harus diselesaikan. Nah, begitu ya. Firman Tuhan sampai di sini. Kak Neta punya kegiatan, ada kegiatan yang bisa adik-adik kerjakan di rumah. Nah, yang kecil-kecil bisa dibantu papa mama atau kakaknya ya. Itu Kak Neta siapkan di slide. Nah, nanti
bisa dikerjakan ada diakses lewat Google Classroom yang tadi ya kodenya KZYINP di situ. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang kami terima bisa tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Sepanjang minggu ini, sekolah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jaga lindungi kami semua, berikan kekuatan, kesehatan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati kami semua, berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.